Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Umi Zaskia dengan NIM 2024 0501020055. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang manajemen pembiayaan bank syariah yang terdiri dari 7 bab. Langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu pengertian, fungsi, dan analisis pembiayaan. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi pemberian dana kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat memperoleh modal usaha maupun kebutuhan lainnya tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun bentuk pembiayaan syariah yang meliputi mudharabah atau jual beli, murabahah atau bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, ijarah, sewa, istisna, salam, IMBT, dan qard. Adapun fungsi pembiayaan yaitu membantu perkembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi praktik riba. Dalam memberikan pembiayaan, bank melakukan analisis menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Adapun beberapa bank juga menambahkan constraint, yaitu hambatan yang mungkin dihadapi oleh usaha nasabah. Selanjutnya pada bab 2, organisasi pembiayaan. Organisasi pembiayaan merupakan sistem yang mengatur seluruh proses pemberian pembiayaan agar berjalan secara efektif dan aman. Tujuan organisasi pembiayaan adalah menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi resiko, meningkatkan keuntungan bank, memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip syariah, organisasi pembiayaan meliputi independence, check and balance, spesialisasi tugas, kerjasama antar bagian, dan pengawasan syariah. Adapun fungsinya, organisasi pembiayaan terdiri atas 5, ya. Yang pertama, menentukan kebijakan pembiayaan, melakukan pemasaran produk, mengambil keputusan pembiayaan, melaksanakan administrasi pembiayaan, melakukan pengawasan terhadap pembiayaan. Selanjutnya, bab 3, melaksanakan pelayanan pembiayaan. Pelayanan merupakan faktor penting dalam keberhasilan bank syariah. Petugas bank harus memiliki etika pelayanan seperti jujur, amanah, sopan, ramah, profesional, dan bertanggung jawab. Bank juga menerapkan konsep pelayanan prima atau service excellence agar nasabah merasa puas. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah, mempertahankan loyalitas, meningkatkan citra bank, menarik nasabah baru. Karena itu, setiap pegawai harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, bab keempat, produk pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah merupakan berbagai layanan pembiayaan yang menggunakan akad sesuai dengan syariat Islam. Adapun jenis produk pembiayaan meliputi murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, IMBT, dan qard. Strategi pengembangan produk dilakukan dengan cara memahami kebutuhan masyarakat, menciptakan produk yang inovatif, menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan daya saing bank. Setiap produk memiliki tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah, baik untuk konsumsi, perdagangan, investasi, maupun modal kerja. Selanjutnya, bab 5, risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah kemungkinan kerugian akibat nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Adapun risiko yang terjadi antara lain risiko gagal bayar, risiko usaha, risiko operasional, risiko hukum, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Untuk mengurangi risiko bank, melakukan analisis kelayakan usaha, pemantauan usaha nasabah, penilaian agunan,
evaluasi berkala, dan restrukturisasi jika diperlukan. Manajemen risiko sangat penting agar pembiayaan tetap sehat dan bank tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya, bab 6, proses pembiayaan. Proses pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua, bank mengumpulkan data dan melakukan verifikasi dokumen. Yang ketiga, dilakukan analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C. Keempat, apabila disetujui, maka dilakukan akad pembiayaan. Kelima, dan dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya, bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana. Terakhir, dilakukan pelunasan pembiayaan jika terjadi masalah. Bank dapat melakukan restrukturisasi atau penyelamatan pembiayaan. Proses ini bertujuan agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara produktif dan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, yang ketujuh atau bab terakhir, penetapan imbal hasil pembiayaan syariah. Imbal hasil adalah keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan berdasarkan akad syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah menggunakan margin keuntungan bagi hasil sewa fee sesuai dengan akad. Penetapan imbal hasil mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jenis akad, biaya operasional, risiko pembiayaan, kondisi pasar, kemampuan nasabah, dan jangka waktu pembiayaan. Adapun metode penetapan imbal hasil harus memenuhi prinsip adil, transparan, tidak mengandung riba, disepakati kedua belah pihak sejak awal akad. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh bank tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun kesimpulan dari ketujuh bab tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah merupakan sistem pengelolaan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam, mulai dari perencanaan, analisis, organisasi, pelayanan, penyaluran, pengawasan, hingga penetapan imbal hasil. Melalui penerapan akad syariah, analisis pembiayaan yang tepat, pelayanan yang baik, serta pengelolaan risiko yang efektif, bank syariah mampu memberikan pembiayaan yang aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung nilai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.